Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, sebelum saya menjelaskan materi tentang teks laporan hasil observasi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Emma Medalia. Di sini ada kompetensi dasarnya. Yang pertama, ada 3.7, yaitu mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. 4.7 yaitu menyimpulkan teks laporan hasil observasi baik yang didengar maupun dibaca. Adapun tujuannya yaitu setelah menyajikan struktur dan aspek laporan hasil observasi, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi dan menganalisis teks laporan hasil observasi. Nah, baiklah, silakan dengar cerita berikut ini. Baiklah, saya akan membacakan cerita tentang beruang madu. Beruang madu merupakan jenis beruang yang paling kecil dari ke-8 jenis beruang yang ada di dunia. Beruang madu merupakan fauna khas Bengkulu sekaligus digunakan sebagai simbol provinsi tersebut. Beruang madu ini mempunyai ukuran tubuh sekitar 1,40 meter, tinggi punggungnya 70 cm, dengan berat antara 50 sampai 65 kg. Karena hidupnya di perpohonan, maka telapak kaki beruang madu tidak memiliki bulu, sehingga ia dapat bergerak dengan kecepatan 48 km per jam. Dan mempunyai tenaga yang sangat kuat. Beruang madu merupakan binatang mamalia. Bulu beruang madu cenderung pendek dan berkilau. Di bawah lehernya terdapat tanda yang sangat unik, berwarna orange yang dipercayai menggambarkan matahari terbit. Beruang madu merupakan salah satu binatang omnivora yang memakan apa saja di hutan. Mereka memakan aneka buah-buahan dan tanaman hutan hujan tropis, termasuk juga tunas tanaman jenis palem. Mereka juga senang memakan serangga, madu, burung, dan binatang kecil lainnya. Beruang madu telah dikategorikan sebagai binatang yang mudah diserang dan terancam punah. Hal ini disebabkan oleh perusakan habitat asli beruang madu. Ancaman terbesar bagi beruang madu adalah habitatnya telah hilang. Baiklah, saya akan membacakan cerita yang kedua, yaitu koleksi Museum Sasana Wiratma. Koleksi Museum Sasana Wiratma Yogyakarta. Museum Sasana Wiratma merupakan salah satu museum yang terletak di Yogyakarta. Museum ini terletak di daerah Tegalrejo. Museum ini sebelumnya merupakan tempat kediaman Pangeran Diponegoro, dan lokasi tempat museum ini sebagian merupakan hibah dari masyarakat sekitar. Dana museum ini mayoritas berasal dari pusat Jakarta. Petugas di museum ini mayoritas ABRI. Museum ini menceritakan tentang Pangeran Diponegoro melawan penjajah. Terdapat juga anak panah pelengkap perang di dalam museum ini. Pangeran Diponegoro pada tahun lalu. Di dalam museum ini terdapat senjata atau alat rumah tangga, tombak, keris, pedang, panah bandi, semacam martil yang terbuat dari besi, patrem senjata prajurit perempuan hingga candrawasa, senjata tajam yang bentuknya buatan tahun 1700-an yang terbuat dari kuningan, terdiri dari 4 sirih dan kocoknya tempat membuang ludah, tempat canting, alat untuk membatik, teko bingsing, bokor, hingga berbagai bentuk kacip, alat pembelah pinang untuk makan sirih. Di museum ini juga tersimpan 2 senjata keramat, yaitu sebuah keris dengan lekukan 21 bernama Kiai. Yang kedua yaitu patung Ganesha. Patung Ganesha berukuran kecil, tali kuda untuk menarik kereta untuk pemberian Hamengkubuwono. Di sini juga terdapat sepasang meriam di depan serta meriam di sebelah timur pendopo.
Nah, dari cerita tersebut kita dapat mengambil kesimpulan pengertian dari teks laporan hasil observasi. Sebelumnya, teks laporan hasil observasi ada kaitannya dengan teks deskripsi, seperti materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Teks deskripsi adalah teks yang menyajikan informasi, sedangkan teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisikan tentang informasi berdasarkan fakta umum tentang sesuatu berdasarkan fakta atau hasil pengamatan langsung. Jadi, observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap suatu objek dalam periode tertentu, sekaligus mengadakan pencatatan secara sistematis terhadap objek. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu universal, yang kedua yaitu berdasarkan fakta atau realita, yang ketiga yaitu bersifat tunggal, yang keempat yaitu tidak mengada-ada. Adapun unsur dari kebahasaan teks laporan hasil observasi yaitu mengidentifikasi prasanomina yang diikuti penjelasan atau pendeskripsian seperti pada cerita beruang madu tersebut. Yang kedua yaitu menguraikan perba relasional. Yang ketiga yaitu menggunakan perba aktif alam. Nah, dari cerita teks beruang madu terdapat di alam. Nah, itu salah satu unsur kebahasaannya. Selanjutnya menggunakan kata penghubung seperti untuk, menyatakan, dan lain-lain. Selanjutnya menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Yang keenam yaitu menggunakan kalimat definisi atau deskripsi. Selanjutnya menggunakan kata keilmuan atau teknis. Adapun struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum itu berisikan tentang pernyataan-pernyataan umum yang terletak pada bagian awal teks laporan hasil observasi. Yang kedua yaitu deskripsi bagian, yaitu isi atau rincian pembahasan dari pernyataan umum sebelumnya. Selanjutnya yaitu deskripsi manfaat, yaitu bersifat fungsi dan manfaat setiap objek yang diamati dalam kehidupan, seperti pada teks observasi beruang madu yang telah kita dengar. Adapun jenis-jenis teks observasi ada 4. Yang pertama yaitu observasi partisipasi. Yang kedua, observasi sistematis. Yang ketiga yaitu observasi eksperimental. Yang keempat yaitu observasi terbuka. Adapun pengertian observasi partisipasi yaitu jenis ini dilakukan langsung oleh pengamat tanpa melalui metode lain. Nah, kalau observasi sistematis memiliki kerangka yang meliputi faktor atau parameter. Yang ketiga itu eksperimen. Eksperimen itu adalah dilaksanakan dengan maksud untuk menguji sesuatu. Sedangkan yang terbuka, nah bisa kalian jumpai pada kelas seperti sedang diskusi dan lain-lain. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu tentukan objek yang ingin diteliti. Yang kedua yaitu susunlah jadwal observasi yang akan kapan kamu ingin melakukannya. Yang ketiga, lakukan observasi terhadap objek tersebut dengan menyiapkan pertanyaan atau poin-poin terlebih dahulu. Berarti kita siap-siapkan dulu seperti pertanyaan yang ingin kita tanyakan saat ingin melakukan observasi. Yang keempat yaitu catat hasil observasi yang tadi. Yang selanjutnya meneliti kembali hasil penulisan teks tersebut. Nah, selanjutnya tujuan teks laporan hasil observasi. Nah, bertujuan untuk mengatasi sesuatu. Yang kedua itu menemukan teknik atau cara. Yang ketiga, mengambil keputusan yang lebih tepat.
Yang keempat, melakukan pengawasan atau mengetahui pengembangan suatu permasalahan. Selanjutnya, ada manfaat. Manfaat dari mempelajari teks laporan hasil observasi yaitu agar mampu menjelaskan atau memperkirakan permasalahan pada dunia nyata agar terungkap realita yang ada. Selanjutnya, observasi atau penemuan diinterpretasikan dengan teori yang ada. Selanjutnya, indikasi sesuatu yang nyata. Misalkan ada sesuatu yang janggal, dengan adanya observasi maka akan terungkap. Selanjutnya, permasalahan yang dijawab secara eksperimen. Yang selanjutnya, kita mengetahui kronologis waktu secara berurutan. Dan selanjutnya, yang terakhir, kita lebih tahu secara luas tentang asal-usul cerita yang ada. Mungkin hanya itu saja yang saya dapat jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.